Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Element Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, kali ini kita akan usik salah satu status dari salah satu akun media atas nama Zuhud. Ya, atas nama Zuhud. Akun media Facebook. Kita akan usik masalah Dewan Pendidikan. Wah, ini lagi hangat-hangatnya pemirsa. Ternyata Dewan Pendidikan dia ada ekspektasi yang sangat luar biasa dari masyarakat. Saya bacakan dulu biar pemirsa tahu juga ya. Ini sudah dibagikan satu kali 6 jam. Status ini diunggah sudah 43 komentar. Kita baca dulu pemirsa. Akun Zuhud tak edep, tanda seru tak edep. Sampai hari ini kinerja DP belum ada kejelasan. Kalau setiap 30 hari yang dijual pada publik hanya evaluasi serta mengumpulkan data-data, artinya DP tidak serius mengurusi pendidikan Bangkalan. Saya pikir setelah Dewan Pendidikan dilantik, mereka sudah punya program yang luar biasa dengan kajian intensif untuk percepatan pembangunan pendidikan di Bangkalan serta memberikan solusi saat pandemi, tentu di sekolah-sekolah karena faktor lemahnya internet di sektor desa. Ini panjang sekali ini status ini. Kayak makalah saja ini Pak Pindah Zuhud ini. Zuhud evaluasi data. Wah, ini tanda tanya ini. Bullshit juga, gitu awalnya yang senda. Bullshit juga. Evaluasi data, mengumpulkan aspirasi serta peran-peran dari pihak yang terlibat mulai zaman kolonial Belanda yang dipertontonkan ke masyarakat umum masih sama. Proses. Itu kata diplomatis yang sering keluar dari para pejabat. Sedang proses. Lalu apa pekerjaannya setiap hari? Rapat, tapi nihil hasilnya. Hemat saya anggaran 400 juta itu terlalu besar kalau seandainya kinerja yang didahulukan lalu jadikan bahan evaluasi dari hasil teman-teman di bawah itu lebih rasional di Kabupaten Bangkalan saat ini. Dalam kurung cual ocak tak lapah debein selain Gus. Tutup kurung. Atau paling tidak 400 itu bagikan pada orang yang sangat membutuhkan seperti lansia, anak yatim yang perlu dikawal pendidikan ke jenjang universitas. Antum kurang serius mengurusi sekolah. Itu langsung tagarnya di bawah, bubarkan demo. Luar biasa nih. Ganas juga nih akun Zuhud ini. Tapi ini salah satu bukti ekspektasinya dari masyarakat terhadap Dewan Pendidikan. Kan Dewan Pendidikan ini baru dilantik, baru satu bulanan lah kalau sampai hari ini. 1 bulan lebih dikit. Terus akun status ini juga juga mengunggah media online ya, korek pasca dukungan apa kinerja Dewan Pendidikan, ini judulnya. Yang di dalam berita di korek ini sebetulnya saya bacakan sedikit ya. Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan dikukuhkan Bupati Bangkalan 31 Desember 2020 lalu. Namun saat ini kontribusi Dewan Pendidikan untuk merubah wajah suram dunia pendidikan masih nihil. Ini sebetulnya yang dibahas oleh akun Zuhud ini. Komentar dari Ketua Dewan Pendidikan Mustahil Rasid bahkan mengaku belum mempunyai program unggulan untuk merubah wajah dunia pendidikan di Kota Selawat. Kami masih mengevaluasi secara keseluruhan, ujar dia salah satu. Ini sebetulnya yang memantik kenapa status ini diunggah. Belum mempunyai
program unggulan gitu Pak Ketua Dewan Pendidikan menanggapi hasil wawancaranya dengan media korek. Pemirsa, kalau kita melihat dari status ini sebetulnya sudah ada nuansa ketidakpercayaan terhadap Dewan Pendidikan. Atau jangan-jangan memang ekspektasinya terlalu besar terhadap Dewan Pendidikan. Atau jangan-jangan memegang akun zuhud ini justru belum paham tentang persoalan apa itu makhluk Dewan Pendidikan. Gitu mungkin saja. Karena kalau melihat dari energi kalimatnya ini sangat luar biasa ini. Belum ada kejelasan. Ini 30 hari. Ada yang menanggapi Muhammad Mubarak. Wah, Muhammad Mubarak ini kalau tidak salah yang punya akun, kalau tidak berubah, ini sekretaris KNPI Bangkalan ini. Beri mereka waktu Dinda, rumusan program sudah mereka buat, mungkin sekarang mereka sedang memformulasikan kinerja teknisnya. Ditimbul lagi dengan Zuhud. Saya lebih percaya dengan pemikiran sampean Kanda, lebih produktif dan fresh soal rumusan-rumusan dan ide-ide cemerlang. Selaka Prahwati meloloskan mereka kalau sampai hari ini tidak ada kerjanya kecuali rapat. Kenya ini. Dan tentunya mereka bagian dari percepatan pendidikan di Bangkalan dan penguasaan, apalagi di kala pandemi seperti ini. Tak edep. Tadi banyak anggaran tungeng ekuai. Lakot ada. Ini luar biasa ini Zuhud. Kalau menunggu formulasi berapa hari kita menunggu. Kalau menunggu formulasi berapa hari kita menunggu. Tak paling kom anoh ruah. Wah, ini kom anoh ruah ada domainnya, saya tidak bisa mengartikan ini maksudnya apa Zuhud ini. Oh, ya luar biasa. Artinya akun Zuhud ini mempunyai ekspektasi yang sangat luar biasa terhadap dilantiknya dan dibentuknya dari Kabupaten Bangkalan terhadap persoalan krusial pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Hingga 1 bulan pun dilantik sudah berharap sudah menyelesaikan banyak masalah pendidikan yang sudah diakui krusial dan banyak sekali Pak Rasmondi di Kabupaten Bangkalan. Jadi Dewan Pendidikan ini harus diapresiasi. Ini salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat dan harapan besar masyarakat terhadap Dewan Pendidikan. Karena dengan adanya Dewan Pendidikan, banyak orang berharap bahwa persoalan-persoalan pendidikan di Kabupaten Bangkalan bisa segera dibenahi. Tidak dibiarkan berlarut-larut, tidak dibiarkan terus menumpuk dan lain-lain sebagainya. Apalagi sekarang pandemi, gitu ya. Bagaimana program PBM di kegiatan PBM di SD dan SMP itu bagaimana sebetulnya di desa yang kekurangan jaringan internet dan lain-lain. Mungkin persoalan-persoalan itu masih belum banyak orang yang meneliti atau yang melihat langsung ke bawah, dan juga bagaimana efektivitasnya dan lain sebagainya. Apakah juga ini berakibat terhadap gagalnya generasi pandemi selanjutnya? Itu mungkin perlu diperhatikan juga oleh Dewan Pendidikan dan dijadikan sarana masukan terhadap dinas pendidikan agar merumuskan sebuah pola agar tidak terlalu jomplang dari tujuan pendidikan yang diinginkan. Tapi ini sebetulnya luar biasa pemirsa Besi. Ada ekspektasi yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya Dewan Pendidikan jangan reaktif. Menurut saya ini adalah selalu bentuk dari harapan yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari satu masyarakat terhadap kinerja dan peran Dewan Pendidikan. Jangan sampai seperti yang sebelumnya ada anggapan bahwa Dewan Pendidikan ini dilantik justru akan dijadikan kartel dari pendidikan. Jangan sampai. Ini salah satu. Artinya Dewan Pendidikan ini ada dukungan yang sangat luar biasa kalau mau melakukan gebrakan-gebrakan. Dewan Pendidikan ini pasti mendapat dukungan dari masyarakat kalau memang betul-betul ingin bagaimana mengurai, menginventarisir
dan juga merumuskan tentang masalah apa-apa yang harus dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dari segala macamnya. Kalau yang seperti yang ditulis di korek ini tadi, salah satunya adalah termasuk salah satunya adalah status tanah di sekolah-sekolah di desa yang sekarang sering banyak juga sengketa. Ada banyak juga bangunan-bangunan yang belum dibangun, sudah berapa tahun tidak dibangun dan segala macamnya, ketimpangan guru dan macamnya, dan ada anggapan juga dugaan pemotongan dan juga program BOS dan lain-lain. Ada banyaklah desas-desus yang sering kita dengar meskipun itu belum terbukti secara nyata gitu ya. Tapi kalau sudah derasnya desas-desus yang di luar itu sulit untuk diingkari bahwa ada gerakan senyap gitu ya, pemotongan BOS dan lain segala macamnya. Gitu pemirsa. Gitu menurut saya yang penting oleh Dewan Pendidikan agar tidak terlalu reaktif terhadap ekspektasi yang muncul dari masyarakat, dan masyarakat mestinya juga penting untuk memahami bahwa Dewan Pendidikan yang saya tahu hanya 1 bulan dilantik sampai hari ini. Jadi masa 1 bulan bisa menyelesaikan persoalan pendidikan sekrusial itu? Persoalan pendidikan ini banyak pemirsa, tidak hanya 1-2. Kalau Dewan Pendidikan mampu untuk mengatasi persoalan itu saja, menyelesaikan, menginventarisasi, dan juga apalagi merumuskan apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pendidikan juga Pak Bupati untuk bagaimana merumuskan suatu kebijakan dari persoalan-persoalan pendidikan yang terjadi, itu sangat luar biasa pemirsa. Ini juga masih 1 bulan. Jadi penting untuk dikasih kesempatan lah menurut saya. Mas Kur, ini selanjutnya Mas Kur, nyimak Aiwis. Zud, polar ya, saya kocak orang saldo sosial dan saldo berpikir. Oh, apa ini istilah apa saldo sosial dan berpikir? Mas Kur, harus didesak agar segera berinvestasi pada masyarakat pendidikan agar eksistensinya diakui. Wah, ini ada ini saya setuju nih. Kalau tidak segera melakukan langkah-langkah konkret dari Dewan Pendidikan, eksistensinya bisa tidak diakui, eksistensinya bisa saja sama dengan ketidakberadaannya. Wujuduhu ka'adamihi, jangan sampai seperti itu. Tapi raksunya yang melakukan audiensi dengan dewan dan lain-lain itu salah satu bentuk dari bagaimana mungkin itu mengkampanyekan diri bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan ada. Itu pemirsa. Ini Mas Kur, selanjutnya Ahmad Nur, Dentek mungkin ke Asmedi. Banyak ngopilun. Ada Odipus Rumi Dawes kerja ongkang-ongkang kaki, yang penting gaji jalan. Mayoritas itu kerjaan birokrasi. Kalau kinerja nggak usah ditanya, kinerjanya paling simpenan simpenan Mary di mana-mana. Apa maksudnya? Ditanya kinerjanya paling simpenan Mary di mana-mana. Wah, saya nggak paham pemirsa saya maksudnya. Zuhud, aduh jeng, merengisah engkau tak tahu, saya bersih komentar sampean Gus, cukup meresapi dan napet dede. Wow, ini apa ini? Saya juga nggak bisa, kurang cerdas saya untuk bisa memahami dari komentarnya Onibus Rumi Darwis ini. Oke, kita lanjut. Yang terkait dengan urusan pendidikan ya, dari banyak sekali. Omnibus ini bicara tentang masalah KTP, pelayanan ya, pelayanan di Kabupaten Bangkalan dan banyak juga menjadi perhatian, tidak hanya dari pendidikan, khususnya yang datang dari Odipus Rumi Daswis ini. Coba aja inspeksi ke kantor kecamatan atau kantor Pemda yang lain, ente datang dalam jam 1 sampai 2 siang, kalau ente ketemu pejabatnya berarti ente orang yang beruntung. Pasti ente cuma ketemu sama kerucu-kerucunya yang bilang pejabat lagi rapat di Surabaya. Gua pernah ke kantor dinas dan lain-lain. Ini ternyata ada juga yang dari status tentang masalah pendidikan ini justru banyak yang nyeletuk dari teman-teman medsos yang mendengari bahwa pelayanan di Kabupaten Bangkalan masih kurang gitu ya. Intinya seperti itu, khususnya yang datang dari Omnibus ini, omnibus.
Nasiruddin MA. Oh ini lengkap ini Nasiruddin MA. Oh, sebelumnya ada Muhammad Sanusi. Kupikir DP ini sebagai makhluk yang perannya setara dengan Pak Pati. Mana Cikoci? Wah, Cikoci ini kalau nggak saya punya Cikoci ini salah satu anggota Dewan Pendidikan nih, Cikoci ini. Makhluk yang hidup tapi tak bernyawa, pola de Yegus. Wah, boleh Muhammad Sanusi lejak. Hayyun bila ruhin. Wah, DP itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DP itu hanya sejajar dengan komite sekolah. Jadi jangan harap banyak-banyak takok karek tek dan tekan. Muhammad Sanusi. Ya nggak begitu lah Pak Sanusi. DP itu dibentuk memang untuk bagaimana bekerja dan untuk bagaimana memajukan pendidikan Kabupaten Bangka. Persoalan-persoalan pendidikan itu biar segera terurai dan dirumuskan oleh Dewan Pendidikan. Makanya kalau masyarakat merasakan dan juga tahu tentang masalah persoalan di daerahnya, tentang masalah apapun pendidikan, jangan sampai lupa untuk melaporkan dan juga mengeluhkan itu kepada Dewan Pendidikan. Dan menurut Pak Ketua Dewan Pendidikan sebelumnya Sandasan di sini dengan saya, gebrakan awal yang akan dilakukan adalah akan membuka nomor pengaduan publik, ya, pusat pengaduan ya tentang masalah pendidikan, dan kita tunggu saja kita tunggu saja Pak Dewan Pendidikan. Jadi Muhammad Sanusi, kalau menghadapi persoalan-persoalan pendidikan ini diketahui, nanti kalau sebelum pusat pengaduan pelayanan pendidikan itu dibuka, silakan langsung berkomunikasi dengan Dewan Pendidikan. Kalau tidak bisa mendatangi kantor. Pemirsa, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, silakan saksikan video komersial berikut ini. Sebagai sebuah media online, Lingkar Jatim memiliki dua produk utama: website untuk karya jurnalistik berbasis tulisan, dan YouTube sebagai media konten jurnalis audio visual. Untuk website, para calon mitra kerja bisa memanfaatkan advertorial tulisan dan banner web guna melakukan berbagai promo, baik itu produk, program kerja, ucapan selamat, dan sebagainya. Adapun secara audio visual, promo bisa dilakukan berupa iklan display dan video komersial. Silakan saksikan video komersial berikut ini. Berminat bekerja sama, silakan hubungi admin kami di nomor 0856 4813 5739. Pemirsa, setelah kita membahas dari atas, kita sudah masuk ke Nasiruddin. Nasiruddin. Nasiruddin ini kalau nggak salah yang punya akun adalah seorang aktivis, aktivis dadakan, aktivis yang sekarang sudah semangatnya untuk mengadvokasi persoalan-persoalan pendidikan di bawah. Sampaikan pada Pak Ketua DP-nya, data siswa penerima PIP banyak yang ganda. Wah, ini menarik ini. Nasiruddin ya, sampaikan pada Pak Ketua DP-nya, data siswa penerima PIP banyak yang ganda. Siswa SMP masih terdata sebagai penerima PIP di sekolah SD. Ini menarik ini. Yang lebih aneh lagi, yang di SD tak nyampe uangnya. Yang SMP juga tidak nyampe pada siswanya. Wah, ini menarik ini Pak DP. Tolong teman yang punya nomor kontak Ketua DP-nya inbox ke saya kasih datanya biar bekerja. Sekolah yang seharusnya mengajari kejujuran malah memperlihatkan perbuatan curi mencurinya. Wah ini menarik pemirsa. Luar biasa ini pemirsa. Nasiruddin. Wah, kalau Nasiruddin punya betul-betul punya data, saya harap ini juga, segera untuk dimasukkan ke Dewan Pendidikan. Kalau ini benar, ini sudah masuk dalam ranah penyelewengan ini pemirsa. Jangan-jangan ini juga bagian dari operasi kartel.
yang selama ini ditengarai oleh salah satu akun medsos di FB untuk Kabupaten Bangkalan. Jadi ini PIP ini kan program pemerintah terhadap anak didik sekolah gitu ya. Ini uangnya katanya nggak nyampe dan macamnya. Ini luar biasa. Zuhud Nasiruddin, saya sempat tak kerjat ini maksudnya. Kalau sampai ketua memberikan statement masih perlu aspirasi dan perlu data, padahal sudah banyak masalah menumpuk di dinas pendidikan itu dan tak lepas lagi dari tuntunnya kamu Gus Nasiruddin WMA soal PIP. Bukan lebih baik adanya DP ini, malah lebih ironis. Langsung ke dinas PEIN, tak langsung bedah nomorah atau nje audensi malepas bagi data nah. Ini pemirsa, menarik ini Pak Nasiruddin, ini menarik. Kalau memang betul-betul PIP ini tidak sebagaimana program yang diarahkan oleh pemerintah, bahkan ada siswa penerimanya tidak menerima gitu ya. Ini penting untuk didalami dan untuk diketahui oleh Dewan Pendidikan Bangkalan untuk melanjutkan ini. Kalau ini betul benar adanya. Ini bukan hanya persoalan merusak moralitas pendidikan sebagaimana yang yang ditulis oleh Nasiruddin, memperlihatkan perbuatan curi-mencurinya ini. Ini juga sudah termasuk dalam ranah pidana. Nah, Nasiruddin ini perlu dapat perhatian ini, dan Dewan Pendidikan kalau sudah melihat ini, karena ini adalah salah satu problem pendidikan yang sering kali tidak hanya urusan PIP, BOS pun juga sering kali ada desas-desus, ada pemotongan dari sini dan dari sini sana sini gitu ya. Tapi desas-desus gitu ya, tidak ada data yang konkret. Tapi kalau ini benar yang dari program PIP ini sebagaimana yang yang ditulis oleh akun Nasiruddin, ini penting untuk ditindaklanjuti, tidak hanya kepada Dewan Pendidikan, pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih jelas lagi penting juga untuk bergerak ini. Karena disinyalir juga banyak desas-desus dan juga banyak sandasan dari sana sini. Memang program-program yang masuk ke sekolah itu memang tidak steril dari urusan semacam ini. Itu yang saya juga sering dengarkan gitu ya. Cikoci, Zuhud, tina bus dalam bus. Mas mon cak ngocak mon lakar hede orang yang berpendidikan, monggo bahas bekrembek urusan pendidikan riah benih 100% wajib DP, wajib Dewan Pendidikan semagena, tapi semua masyarakat seanyabeh dina lo usah ngocak ngolak caca ajiah benih membeciah lembaga hede keng mancing emosi. Cikoci ini kalau tidak salah ya salah satu dari anggota Dewan Pendidikan. Yang jelas saya tidak nyerang fisik, saya hanya mengkritik kinerja Gus. Kok sampean yang kepanasan? Dari kemarin PMII dan teman-teman RSM lainnya sudah memberikan solusi, tapi tanggapannya masih tahap proses, termasuk PIP yang belum kelar-kelar, kata Bung Nasiruddin Sambih Atun Kopina. Ya. Wow, ini Nasiruddin ini lah luar biasa ini Nasiruddin ini. Nah, kalau betul-betul benar yang ditulis di komentarnya ini Dewan Pendidikan tidak boleh diem, dan kalau ini nanti satu persoalan ini bisa terurai, satu persoalan ini bisa diadakan sebuah langkah pembenahan dan macamnya, dan ini terbukti, bukan tidak mungkin ini tidak hanya terjadi di salah satu tempat saja, justru ini merata di Kabupaten Bangkalan. Bukan tidak mungkin persoalan-persoalan PIP yang tidak nyampe kepada yang berhak ini di satu tempat, tapi bisa jadi itu terjadi di seluruh Kabupaten Bangkalan. Bukan tidak mungkin itu hanya di SD saja, bisa saja di SMP dan yang lain-lain. Dan polanya mungkin sama saja seperti itu.
Dewan Pendidikan ini salah satu kepercayaan dan harapan masyarakat Bangkalan terhadap Dewan Pendidikan. Makanya saya awal yakin bahwa Dewan Pendidikan ini memang seksi, Dewan Pendidikan ini memang sangat luar biasa perannya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga saran saya sebagai mantan pansel gitu ya, mantan pansel, kepada semua anggota Dewan Pendidikan, ingat janjinya. Ingat janjinya. Kalau sudah ada laporan semacam ini, tindak lanjuti, dan mudah-mudahan ini bisa terurai dan Dewan Pendidikan yang disinyalir sebelumnya akan menjadi kartel pendidikan tidak terbukti kalau ini bisa ditindaklanjuti secara jelas dan transparan. Demikian, jangan baperan. Ya, jangan baperan. Dewan Pendidikan ini saran saya, jangan baperan bahwa menjadi pejabat publik yang memang menjadi tumpuan harapan masyarakat itu memang terkadang memang harus terusik. Terkadang memang harus teriris gitu ya. Tapi hadapi semua itu adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat, sebuah harapan masyarakat yang ada di pundak kalian semuanya. Kalau kalian semuanya anggota-anggota Dewan Pendidikan betul-betul serius dan ikhlas untuk bagaimana membenahi pendidikan di Kabupaten Bangkalan, insya Allah tidak akan tertukar amal jariahnya, amalnya di Malaikat Raqib dan Atid. Tidak akan tertukar dengan yang lain. Dan insya Allah juga akan dicatat sebagai jariah terhadap tonggak pembenahan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.